Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tim asesor sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Hengki Syahyunan, SHMH. Saya adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu. Dalam hal ini saya mengampu mata kuliah hukum pidana. Hukum pidana ini adalah mata kuliah wajib untuk jurusan ilmu hukum dengan bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah ini adalah membahas konsep, asas, teori, dan ketentuan umum hukum pidana di Indonesia yang meliputi pengertian hukum pidana, sumber hukum pidana, asas legalitas dan asas lainnya, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, alasan penghapus pidana, percobaan, penyertaan, perbarengan tindak pidana, residivis, pemidanaan, serta perkembangan hukum pidana nasional berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku. Kemudian diarahkan agar mahasiswa mampu memahami konsep hukum pidana secara utuh dan menerapkannya dalam menganalisa suatu kasus. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis ilmu hukum dan prinsip-prinsip hukum pidana. 2. Menganalisis permasalahan hukum pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketiga, menyusun argumentasi hukum secara logis, kritis, dan sistematis. Keempat, menunjukkan sikap profesional, etis, dan mampu dalam penyelesaian persoalan hukum. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan konsep dasar hukum pidana, 2. Memahami asas-asas hukum pidana, yang ketiga menganalisis unsur-unsur tindak pidana, 4. Menjelaskan teori pertanggungjawaban pidana, 5. Menganalisis alasan penghapusan pidana, 6. Menjelaskan percobaan dan penyertaan dalam pidana, 7. Menjelaskan perbarengan tindak pidana, 8. Menganalisis sistem pemidanaan di Indonesia, 9. Menganalisis berbagai kasus hukum pidana menggunakan pendekatan normatif. Bahan kajian di setiap pertemuan, karena pertemuan kuliah ini, mata kuliah ini adalah 16 pertemuan. Untuk pertemuan pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengantar hukum pidana. Di pertemuan kedua, sejarah dan perkembangan hukum pidana. Kemudian pertemuan ketiga, asas legalitas dan asas lainnya. Yang keempat, berlakunya hukum pidana. Di pertemuan kelima, tindak pidana atau strafbar feit. Di pertemuan keenam, membahas tentang unsur-unsur tindak pidana. Di pertemuan ketujuh adalah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Di pertemuan ke-8 melaksanakan ujian tengah semester. Pertemuan 9 menjelaskan tentang alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam tindak pidana. Pertemuan 10 percobaan tindak pidana. Pertemuan 11 penyertaan dalam tindak pidana. Pertemuan ke-12 perbarengan tindak pidana. Pertemuan ke-13 tentang residivis. Pertemuan 14 tentang pemidanaan. Pertemuan ke-15 jenis pidana dan tindakan. Dan pertemuan terakhir yang ke-16 adalah pelaksanaan ujian akhir semester. Strategi pembelajaran yang diterapkan adalah yang pertama ceramah interaktif, ya. Kemudian selanjutnya diskusi kelompok, menerapkan problem based learning dan juga case method. Yang selanjutnya adalah presentasi, kemudian menganalisis putusan pengadilan serta penugasan secara individu ataupun kelompok. Penilaian, ada beberapa komponen dalam penilaian. Yang pertama adalah presensi dan juga partisipasi, ya, dengan bobot 30%. Tugas individu, ya, bobotnya 20%, presentasi bobotnya 20%, kemudian UTS
dan UAS bobotnya 40%, sehingga totalnya adalah 100%. Referensi utama yang digunakan dalam mengampu mata kuliah ini adalah tentunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik itu yang lama ataupun yang terbaru, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, kemudian buku karangan Mulyatno yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, kemudian karangan Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana juga, kemudian karangan Teguh Prasetyo tentang hukum pidana, ada juga buku dari Hadami Khazawi tentang pelajaran hukum pidana, ada juga buku dari Edi O.S. Odwar Sarip Edi Hiarij tentang prinsip-prinsip hukum pidana, dan yang lainnya. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan ya dalam hal pernyataan diri dosen, unjuk kerja, Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran ya sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen di tahun 2026. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah hukum pidana setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Sehat? Sehat. Udah pada sarapan kan? Oke, baik. Sebelum kita memulai perkuliahan kali ini di mata kuliah hukum pidana, alangkah baiknya kita mengucap syukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Seraya kita berdoa menurut agama masing-masing dan berdoa dimulai. Selesai ya. Semoga setelah tadi kita berdoa, perkuliahan kali ini bisa memberikan manfaat yang positif ya. Ilmu yang kita dapatkan juga adalah ilmu yang bermanfaat tentunya ya. Jadi di beberapa pertemuan lalu kita sudah mendiskusikan hal-hal yang mendasar terkait dengan hukum pidana ya. Salah satunya mengenai apa sih hukum pidana itu. Kira-kira ada nggak yang masih ingat apa yang kita bahas terkait pertemuan di minggu lalu? Silakan teman-teman. Ya, silakan. Kalau menurut pemahaman saya, hukum pidana adalah hukum publik yang mengatur tentang apa yang boleh dan tidak boleh melakukan warga negara, dan sifatnya itu memaksakan. Jadi kalau walaupun warga negara tahu atau enggak tentang hukum itu, tapi kalau dia melanggar undang-undang, dia bisa dikenakan sanksi pidana. Baik, ya tepuk tangan dulu untuk teman Glenn. Artinya saya bisa menyimpulkan dalam hal ini teman-teman ini sudah paham lah ya apa itu hukum pidana, dan alhamdulillah saya yakin pertemuan-pertemuan yang lalu itu memberi manfaat ya. Baik, untuk itu bisalah kita lanjut perkuliahan ini untuk membahas hal-hal yang selanjutnya. Kali ini kita akan berbicara terkait dengan asas-asas hukum pidana ya. Saya izin dulu ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari asas-asas dalam konteks hukum pidana. Ada yang disebut dengan asas legalitas ya. Kemudian asas-asas yang lainnya tentu akan kita uraikan satu persatu. Saya harap teman-teman bisa menyimak. Bila mana nanti ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, silahkan dipertanyakan ya. Yang pertama kita masuk pembahasan asas legalitas ya. Ini adalah pelajaran pertama yang kita dapatkan dalam memahami hukum pidana, termasuk apabila kita membaca kitab undang-undang hukum pidana ya. Yang paling pertama kita lihat dalam pasal per pasal itu adalah terkait dengan asas legalitas. Kalau bahasa ilmiahnya nullum delictum nulla puna sine pravia lege punali ya. Tiada satu perbuatan yang dapat dihukum pidana
sebelum ada aturan hukum pidana yang mengaturnya. Itu yang disebut dengan asas legalitas. Artinya teman-teman, orang bisa dihukum melakukan suatu perbuatan tanpa adanya aturan hukum, maka tidak bisa diberikan sanksi. Harus ada dulu aturannya, kemudian ada orang subjek hukum yang melanggarnya, barulah kemudian ia bisa dijatuhi sanksi. Itu ya. Kemudian ini bisa kita lihat di dalam pasal 1 ya, baik itu KUHP lama maupun KUHP baru ya. Kan sekarang sudah ada nih pembaruan hukum pidana ya, yang dahulunya kita masih menggunakan undang-undang atau KUHP yang merupakan warisan kolonial Belanda ya. Sekarang kita sudah menerapkan KUHP nasional istilahnya, yang dirumuskan oleh putra-putri terbaik bangsa Indonesia tentunya, yaitu DPR RI beserta pemerintah, dengan melibatkan beberapa pihak ya, ada dari unsur akademisi, praktisi dan lain sebagainya, sehingga dirumuskanlah satu undang-undang yang disebut dengan KUHP ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang resmi berlaku sejak 2 Januari 2026 ya. Kemudian ada yang disebut dengan asas non retroaktif ya. Di poin 3 itu, di situ dibuat larangan retroaktif atau berlaku surut. Artinya hukum pidana tidak berlaku surut. Misal berlaku surut itu seperti apa sih? Ya kan? Misalnya dia buat pelanggaran di tahun 2025. Di tahun 2006 dibuat aturannya. Bisa tidak si pelakunya itu dihukum? Nggak bisa. Karena ada tadi asas non retroaktif. Asas tidak berlaku surut. Kecuali untuk tindakan tertentu seperti genosida dan lain sebagainya mungkin ya. Itu hukum kita. Kenapa? Hal ini asas non retroaktif ini sejalan dengan asas legalitas. Ya kan tadi kan? Legalitas maksudnya adalah ada dulu undang-undangnya baru bisa orang dihukum. Retroaktif begitu juga. Apabila perbuatan terlebih dahulu dilakukan, baru undang-undangnya dibuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum. Kemudian ada larangan penggunaan analogi. Analogi ini perumpamaan, mengandai-andai. Jadi pasal itu, pasal per pasal di dalam KUHP itu kan sudah dibuat dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan tidak multitafsir. Jadi penerjemahannya, penafsirannya harus sesuai dengan apa yang tertulis di KUHP tersebut, di pasal-pasal itu. Nggak boleh diandai-andaikan. Ya, itu pula lah kalau di hukum pidana ini. Kenapa? Kalau seandainya ada penerapan analogi, dikhawatirkan ya orang bisa dikriminalisasi. Ya, contoh misalnya ini yang lagi viral nih sekarang ya kan. Misal dalam kasus korupsi. Kasus korupsi itu kan unsur utamanya adalah adanya kerugian negara, kerugian keuangan ataupun perekonomian negara. Ya. Pertanyaannya, apakah kerugian yang dimaksud sudah terjadi ya atau potensi terjadi? Actual loss atau potential loss? Kalau actual loss berarti memang sudah ada kerugian. Ya kan? Kalau potential loss diperkirakan akan ada kerugian. Mana yang dimaksud dengan korupsi? Kalau menurut pemahaman saya sudah jelas bahwa tindak pidana korupsi karena unsurnya adalah adanya kerugian keuangan negara, maka harus actual loss, kerugian yang sudah terjadi, yang aktual, bukan potensial, ya. Begitu. Kita lanjut. Ada asas berdasarkan tempat. Ini ruang lingkup hukum pidana ini ya. Yang pertama asas teritorial mengenai kewilayahan. Menjangkau setiap orang, warga negara Indonesia atau warga negara asing yang melakukan delik pidana di dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Jadi KUHP ini, hukum pidana ini berlaku untuk orang luar negeri ataupun orang Indonesia yang dia melakukan tindak pidana di Indonesia. Ya,
Kan kadang-kadang kita bingung nih. Misalnya ada orang WNA nih yang dia berwisata ke Indonesia. Kemudian dia melakukan tindak pidana, misalnya menganiaya atau mungkin mencuri ya kan? Mungkin. Jadi hukum mana yang diterapkan kalau dia warga negara asing? Apakah hukum yang di negaranya atau hukum yang di negara kita? Kalau mengacu pada asas teritorial ini, maka hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di mana dia melakukan perbuatan itu, yaitu di Indonesia, gitu ya. Kemudian asas personal atau nasional aktif. Hukum pidana Indonesia mengikuti warga negaranya yang melakukan kejahatan di luar negeri. Ternyata apabila ada warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri, maka negara Indonesia atau KUHP kita bisa menghukumnya berdasarkan hukum nasional kita gitu loh ya kan. Nah, itulah namanya asas nasional aktif. Nah, ada juga asas nasional pasif, melindungi kepentingan hukum negara Indonesia dari gangguan asing di luar wilayah, ya. Kemudian ada asas universal untuk kepentingan global ya, dunia, bukan hanya kepentingan Indonesia saja. Menjangkau kejahatan lintas batas negara, ya. Biasa nih terjadi kan pencurian ikan laut ya kan, karena sudah melewati batas lautnya. Kemudian ada pembajakan, terorisme dan kejahatan kemanusiaan atau genosida. Ya. Selanjutnya, pembagian hukum pidana ya. Kita bisa membagi hukum pidana itu menjadi dua bagian. Yang pertama, hukum pidana material ya, dan juga hukum pidana formil. Kalian mungkin sudah pernah baca terkait ini ya. Hukum pidana material mengatur tentang substansi pidana ya, yang memuat 3 pilar penting. Yang pertama adalah definisi perbuatan yang dilarang atau diperintahkan hukum, yaitu tindak pidananya. Kemudian syarat-syarat pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan pelaku. Kemudian jenis-jenis sanksi pidana yang diancam bagi pelaku pelanggar hukum. Ya, artinya hukum pidana material itu fokus pada perbuatan apa yang dilakukan. Ya, apa yang dilarang dalam KUHP itu? Contoh apa? Mencuri, gitu ya kan? Dilarang mencuri. Kemudian apa lagi? Dilarang menganiaya, dilarang menipu, dilarang menggelapkan, kan gitu kan? Itu yang dimaksud dengan hukum pidana material. Apa substansi aturan itu? Ya. Kemudian syarat-syarat pertanggungjawaban pidananya. Orang yang melakukan perbuatan pidana, ya, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi baru dia bisa dipidanakan. Ya. Contoh misalnya ada alasan pemaaf, alasan pembenar, kan gitu kan. Kalau misalnya ada sanksi pidana mati, ya kan? Lalu ada tim eksekutor, berdasarkan putusan pengadilan, tim eksekutor ini ditunjuk untuk melakukan eksekusi mati. Apakah mereka bisa dipidana? Nggak bisa. Kenapa? Karena mereka melaksanakan perintah, putusan, dan undang-undang. Padahal kan secara perbuatan mereka membunuh orang kan? Perbuatannya ada, tetapi itu bukan merupakan tindak pidana. Karena merupakan alasan pembenar. Dibolehkan oleh undang-undang dalam konteks menjalankan putusan. Kalau hukum pidana formil itu lebih kepada hukum acaranya, kalau kita bisa sebut itu hukum acara pidana. Tata cara, prosedural. Bagaimana supaya hukum material itu bisa ditegakkan. Ya kan? Misal nih, ada aturan dilarang mencuri. Diberikan sanksi misalnya kalau untuk mencuri 5 tahun penjara maksimal. Itu larangannya. Terus kalau ada orang yang melakukan pencurian, ya, bagaimana cara memberikan hukumannya? Menjatuhkan sanksinya? Itulah diatur di dalam hukum acara pidana atau hukum pidana formil namanya, ya, prosedural, tata caranya, ya, dimulai dengan apa? Misalnya penyelidikan, penyidikan, ya kan, pelimpahan perkara ke kejaksaan, ada namanya
dakwaan, ada tuntutan, ada pembelaan, ada putusan, ada eksekusi putusan dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan hukum pidana formil, tata caranya. Nggak bisa tiba-tiba masuk penjara aja kan gitu kan. Misal orang nyuri tiba-tiba masuk penjara 5 tahun kan nggak gitu konsepnya, ya kan? Ada prosedural yang harus ditempuh. Kenapa? Karena dalam hukum kita juga ada asas ya praduga tidak bersalah atau istilahnya itu presumption of innocence. Belum tentu orang yang terlihat melakukan tindak pidana sudah pasti melakukan pidana, belum tentu ya. Sehingga harus ada pembuktian di dalam persidangan. Ya, harus ada pembuktian baik itu bukti-bukti surat misalnya atau saksi-saksi sehingga membuat terang peristiwa itu dan hakim berkeyakinan bahwa memang pelaku itu melakukan tindak pidana. Ya. Bukti-bukti itu harus seterang mungkin, sejelas mungkin. Nggak boleh hanya berdasarkan asumsi saja. Ya, keterangan saksi juga nggak boleh. Mungkin nggak boleh. Kalau memang saksi dia yang melihat, mengetahui atau mengalami kan gitu kan. Kalau dia tidak itu hanya tahu dari cerita orang saja, katanya ya nggak bisa jadi saksi. Baik, teman-teman sekalian. Saya rasa itu dulu penyampaian saya. Selanjutnya kita akan berdialog. Silakan yang mau bertanya angkat tangannya, yang mau bantah silakan bantah. Saya terbuka untuk itu. Silakan. Ya, silakan. Saya ingin bertanya terkait tentang hukum pidana formil mengenai tentang berita acara pemeriksaan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya pembuatan berita acara pemeriksaan atau kita sebagai BAP itu adalah tugas dari pihak kepolisian. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, apa sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pihak kepolisian jika mereka membuat berita acara pemeriksaan yang salah atau mengintimidasi pihak pelaku maupun pihak korban? Ya. Baik, mantap. Tepuk tangan dulu teman-teman. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Saya anggap pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sebagai tindak lanjut daripada pengetahuan sebelumnya kan begitu kan, bukan hanya sebatas mengetahui apa itu BAP lagi kan begitu. Artinya dia sudah paham BAP itu apa. Dia bertanya apa sanksinya kalau BAP itu dipalsukan. Nah gitulah sederhananya kan. Atau misalnya yang diperiksa itu disuruh membuat keterangan palsu, dipaksa ngaku dan segala macam. Anda nanti bisa lihat di KUHP baru, sudah ada eksplisit mengatur tentang ya, tindak pidana apabila ada penyidik yang melakukan pemaksaan, baik itu secara intimidatif atau menganiaya, agar seseorang mengakui perbuatan tindak pidana. Ada sanksi pidananya. Ya. Jadi KUHP sekarang sudah lebih memahami situasi di lapangan. Ternyata ada orang yang terpaksa mengaku karena dia dianiaya. Selama ini mungkin sulit untuk menegakkan hukumnya. Tetapi di KUHP baru, di KUHP nasional, sudah jelas ada ancaman pidananya. Bila mana seorang penyidik memaksa orang lain dengan cara mengintimidasi, menakut-nakuti, menganiaya, menyiksa, ancamannya bisa 4 tahun atau lebih. Ya. Jadi tidak bisa lagi sekarang penyidik itu main-main. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang menjadi kendala di lapangan seseorang yang dipaksa mengaku itu tidak berani untuk mengungkap kebenarannya. Di sini yang kita khawatirkan. Dia nggak berani mengatakan bahwa dia disiksa. Sehingga dia mau mengakui padahal bukan dia pelakunya. Apakah ada kejadian? Ada. Ya. Saya pernah lihat di persidangan ada yang berani. Ya, dia sampaikan kepada hakim, keterangan saya itu Pak di BAP itu nggak benar. Lalu hakim nanya, tapi kau kan tanda tangan ini kan? Tanda tangan bukan? Iya Pak, tanda tangan saya. Tapi saya bilang itu karena saya disiksa Pak, saya dipukul Pak. Kalau saya nggak mengakui, saya dipukul terus, makanya saya terpaksa ngaku.
Akhirnya hakim nanti dipotong ya buratnya. Akhirnya hakim ya memerintahkan jaksa untuk memanggil penyidiknya di persidangan. Itulah bentuk ketegasan hakim bahwa tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah. Karena ada satu adagium keren di istilah di hukum ini. Lebih baik membebaskan 1000 pelaku orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Nah, itu adagium yang selalu dipakai oleh hakim. Untuk apa? Untuk kehati-hatian. Oke, barangkali itu aja lah ya untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas atensi. Semoga apa yang kita dapatkan dalam kelas ini bermanfaat, menjadi ilmu yang berkah. Ya, lebih kurang saya mohon maaf teman-teman. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.